Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ridho Kamila Aziz, Royhana Maiswari Putri Yandita, Safira Naila, Safika Tuka yang akan mempresentasikan tugas kami, yaitu penyimpangan sosial. Definisi penyimpangan sosial. Definisi penyimpangan sosial menurut Robert M. Lawang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut James Van der Zanden, penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tercela di luar batas toleransi. Menurut Paul B. Horton, perilaku pelanggaran terhadap norma keluarga. Bentuk penyimpangan. 1. Perilaku penyimpangan kategori kejahatan atau tindakan kriminal. 2. Penyimpangan seksual. 3. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau konsumsi berlebihan. 4. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup lain dari biasanya. Jenis perilaku penyimpangan. 1. Perilaku penyimpangan primer bersifat sementara. Individu yang melakukan masih dapat diterima oleh kelompok sosialnya. 2. Perilaku penyimpangan sekunder, penyimpangan sosial yang sering terjadi dan akibat cukup parah serta mengganggu ketertiban orang lain. 3. Penyimpangan individu, perbuatan penyimpangan yang dilakukan seseorang. 4. Penyimpangan kelompok, penyimpangan dilakukan sekelompok orang terhadap norma masyarakat. Penyimpangan sosial berdasarkan tindakan pelaku. 1. Non-konform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada. 2. Antisosial. Antisosial adalah tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. 3. Kriminal. Kriminal adalah tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Saya membahas tentang ciri-ciri penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Dikatakan penyimpangan atau tidaknya semua perilaku harus dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui. Yang kedua, penyimpangan dapat diterima atau dapat juga ditolak. Tidak selamanya perilaku penyimpang itu negatif. Ada kalanya penyimpangan dapat diterima oleh masyarakat, misalnya wanita karir. Adapun pembunuhan, perampokan, dan sejenisnya merupakan tindakan menyimpang yang ditolak masyarakat. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Semua orang pernah melakukan tindakan menyimpang, namun masih pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangan. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal merupakan segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi faktanya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut karena antara budaya ideal dengan budaya nyata selalu terjadi kesenjangan. Yang kelima, adanya norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran merupakan pola-pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Jadi, norma-norma penghindaran merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bersifat setengah melembaga. Yang keenam, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman. Terkadang perilaku tersebut dapat dianggap sebagai alat pemikiran stabilitas sosial. Selanjutnya, saya akan membahas sifat penyimpangan sosial. Di dalam kehidupan masyarakat, ada banyak bentuk penyimpangan sosial yang menurut sifatnya. Perilaku penyimpang dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Yang pertama, penyimpangan positif adalah bentuk penyimpangan yang mempunyai dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan meskipun cara yang dilakukan nampak menyimpang dari norma yang berlaku. Misalnya seorang ibu terpaksa menjadi penarik becak demi menghidupi keluarganya.
Yang kedua, penyimpangan negatif merupakan bentuk penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk, misalnya tindakan kejahatan atau kriminal. Teori penyimpangan sosial. Pertama, teori biologis. Menurut Cesar Lombroso, pelaku kejahatan pada umumnya memiliki ciri-ciri fisik tertentu, antara lain raut muka murung atau sedih, rahang dan tulang pipi menonjol keluar, serta bulu tubuh berlebihan dan jari panjang. Kedua, teori labeling. Menurut Edwin M. Lemert, seseorang berperilaku menyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepadanya. Ketiga, teori fungsi. Menurut Emil Durkheim, kesadaran moral masyarakat muncul pada setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain dikarenakan faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial yang berbeda. Keempat, teori konflik. Menurut Karl Marx, kapitalisme merupakan sumber kejahatan akibat tidak meratanya distribusi terhadap sumber yang penting antara kaum buruh dan majikan. Penyebab penyimpangan sosial. Pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, yaitu keadaan di mana seseorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas karena seseorang menjalani sosialisasi yang tidak sempurna. Kedua, proses belajar menyimpang merupakan proses belajar yang terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Ketiga, muncul karena seseorang tidak diberi peluang untuk mencapai tujuan yang dianjurkan. Kebudayaan, contohnya, buruh yang terus-menerus ditekan majikannya sehingga berkeinginan menantang sang majikan. Keempat, ikatan sosial yang berlainan, yaitu seseorang yang berhubungan atau bergaul dengan kelompok yang berbeda, akhirnya cenderung mengidentifikasi dengan kelompok tersebut sehingga akan diperoleh pola-pola sikap dan perilaku kelompok tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.